bukan IKC namanya kalau nggak capek. Irfan Hero, I love you. Nggak ngasih izin. Nah waktu itu kita bingung juga tuh kan udah timeline udah jalan. Terus timer aku itu on. Iya maaf. Kalau nggak ada produksi ya nggak ada konten. Halo, gua Fazil Maula, biasanya dipanggilnya Fazil. Gua dari Departemen Produksi dan juga dari program Desain. Nama aku Stefani, aku dari Departemen Produksi, Program Desain. Halo, nama aku Keisha, aku dari Departemen Produksi, aku dari program Talk of the Day. Aku di program ini Departemen Produksi, terus aku tuh di bagian kreatif dan juga aku double di pasca produksinya juga, di PA paskanya. Kerjaan aku kalau misalkan kreatif sih udah jelas aku konsep, terus juga nulis skripnya untuk di tiap episode. Terus kalau misalkan di pasca itu aku nyortir file dari hasil tapping dari skrip continuity yang udah ada. Di program ini aku berkesempatan untuk menjadi kreatif, script writing, terus briefing juga, briefing talent, briefing host, briefing narasumber, entah itu narasumber yang masyarakat luar atau narasumber yang emang udah di-set menjadi narasumber. Oke, saat ini sih aku tuh ada 2 programnya yang aku jalanin. Yang pertama itu kita ada Ikom Channel tuh berkolaborasi dengan SMP Telkom, dan kebetulan aku di sana jadi director, dan di program Desain sendiri aku jadi PA Production. Sekarang aku lagi di Cleverman nih untuk episode 1 Desain ini gitu. Untuk segmen ini kira-kira take-nya berapa kali? Take-nya ini lumayan banyak ya, karena sangat amat host dan narasumbernya tuh bonding sekali ya sepertinya, jadi makanya ketawa-tawa terus, jadi retake terus gitu. Buat produksi paling pusing pastinya ngeset tempat kayak gini, itu makan waktu banget sih jujur. Kita di sini tuh dari pagi ya, dan ya lumayan capek lah ngeset ini ya, gitulah makanya. Tertarik masuk IKC karena bingung mau pilih klub apa. Gue itu tertarik di Ikom Channel tuh karena selama masa SMA memang ada ketertarikan sendiri di bidang audiovisual, dan kebetulan banget ternyata di fakultas kita ini ada klub broadcasting, jadi ya udah gue coba aja. Karena IKC ini klub broadcasting yang bagus banget buat belajar ya. Terus insight-nya juga banyak banget. Jadi kayak awalnya bingung mau pilih klub apa, terus kebetulan di gerejaku aku udah pernah buat 2 short movie, terus jadi scriptwriter juga, makanya tertarik di produksi di belakang layar. Oh, kenapa diproduksi? Karena aku suka mengkonsep. Karena aku tuh lebih konseptor sih sebenarnya daripada eksekutor. Suka aja. Nggak tahu juga ya, gue merasa produksi tuh gue banget gitu sih. Jadi ya udah gue coba dan alhamdulillah masuk. Oke, waktu pertama kali masuk IKC dan ikut program, apa yang kamu bayangin soal kerja di produksi, dan apa yang ternyata kamu rasain saat turun ke lapangan langsung? Dari awal udah ngebayangin capek, udah ngebayangin under pressure karena we communicate with all departments. Jadi kayak pasti under pressure juga karena orang-orang taruh ideas mereka ke dalam produksi dan kita harus nuangin itu ke dalam suatu bentuk program episode gitu. Untuk gue sendiri juga udah 3 batch, dan mana dari batch pertama itu gue sebagai scriptwriter di program Ngulik Garasi. Setelahnya itu gue jadi produser pelaksana di program Uncover, dan sekarang jadi PA Production. Bisa dibilang sudah menamatkan semua job desk produksi. Semuanya sudah dicoba. Pertama kali kerja di produksi aku sih enjoy ya. Tapi sekaligus challenging juga. Kenapa? Karena udah jelas kita harus mikir, brainstorming kan kalau produksi itu, apalagi aku kerjanya tuh nulis skrip. Aku harus banyak-banyak mikir, dan
kebetulan di batch lalu kan aku kedapetan program horor, jadi lebih challenging juga kan, agak menantang gitu. Dari ketiga batch ini pastinya aku belajar banyak banget. Namun yang paling ku suka itu di saat batch 13 ini, karena kan head of production tuh Irfan Heru. Itu sangat amat, itu membuat flow production itu menjadi sangat, jadi lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Jadi Irfan Heru, I love you. Waktu pertama kali kerja di produksi, kesalahan atau kebingungan apa yang paling kamu ingat dan gimana cara kamu ngatasin hal tersebut? Bingung bangetnya itu waktu pas, jadi kebetulan waktu pas tapping episode 1 itu PA Pro-nya itu nggak ada, jadi di backup sama kreatif sama PA Pasca. Nah, aku itu kan masih pertama kali banget, jadi kayak bingung bangetnya waktu pas disuruh bikin IDL. Kayak gak ngerti gimana cara nge-timernya, terus timer aku itu on. Ya maaf, timer aku itu lumayan ya gitulah timernya, jadi gak bisa ditambahin sebisanya. Jadi kayak aku menggunakan ke Albert Einsteinan aku di situ dengan menjumlahkan semuanya di situ on the spot gitu. Oke, pengalaman paling chaos selama produksi itu ada di batch 12. Di saat aku menjalankan program Uncover, yang mana di episode perdana, episode 1 itu lumayan cukup chaos. Pertama, kamera jatuh. Kedua, kru jatuh dari motor. Dan ketiga, miskomnya aku dengan DOP. Dan cara mengatasinya, sabar, walaupun duit habis. Kalau di programan itu kan biasanya produser tuh udah nargetin per episodenya tuh udah tahu topiknya apa kan. Nah waktu itu ada di salah satu episode, kita tuh timeline udah jalan tapi perizinan tempat ada yang tiba-tiba tempatnya tuh nggak ngasih izin. Nah waktu itu kita bingung juga tuh kan, udah timeline udah jalan, sementara topik utama kita tuh nggak diizinin. Jadi waktu itu kita muter otak. Waktu itu aku sama partner aku, sama produser aku juga muter otak gimana caranya supaya tetap tayang gitu episode ini. Akhirnya kita bikin. Sampai akhirnya terbentuklah salah satu episode yang kita tuh nge-branding episode itu tuh special episode. Padahal itu tuh berawal dari kegagalan sebenarnya gitu. Karena salah kan waktu itu ada kayak gitu. Dari kejadian yang barusan aku jelasin juga, kita produksi itu harus berani bisa muter otak, harus punya option lain gitu. Nah kalau misalkan kita emang waktu itu kita gagal dan kita hopeless, mungkin aja kita nggak jadi nayangin episode itu kan. Tapi ya karena kita berani nyoba, ya udah akhirnya terbentuk juga kan. Itu sih. Untuk anak-anak produksi pastinya punya mindset trial and error, dan kita benar-benar harus explore. Ya mau gak mau kita harus coba A, B, C. Waktu script writing aku kan dibantu sama partner aku. Udah 3 batch kalau nggak salah di KC, namanya Kak Kenzu. Awalnya bingung banget kayak mau bikin skripnya dari mana, karena kan aku nggak punya pengalaman sama sekali kan. Cuman Kak Kenzu benar-benar kayak nolongin, terus kayak ngasih tahu gimana caranya bikin skrip. Terus aku tuh bilang, Kak aku takut, maksudnya kayak takut si narasumber yang ngerti. Terus kita nggak kebayang si hostnya itu bakal ngomongnya gimana kan, karena kita nggak kenal sama si hostnya. Tapi di-encourage sama semua kru beside buat cobain bikin si skripnya ini, termasuk produser, asisten produser juga. Dan akhirnya berani mencoba. Terus kita waktu pas briefing pertama kali sama host, ya ternyata hostnya sangat helpful juga, sangat enjoy banget gitu. Momen kecil apa yang bikin lo ngerasa gue pengen terus lanjut di produksi deh? Momen kecil, bukan momen kecil sih, lebih ke karena kru di B-side sangat suportif, kayak kita walaupun pasti ada awkward-nya lah, cuman dibantu sama produser, asisten produser, jadi lebih ke bondingnya yang pengen dipertahanin, terus kita pengen lanjut terus gitu. Momen kecil kalau aku di produksi tuh biasanya pas lagi nulis skrip itu aku sama partner aku bisa sampai begadang sambil brainstorming, sambil nyari-nyari referensi, sampai kayak adalah masa-masa kita tuh kayak capek banget. Tapi pas waktu programnya atau episodenya udah tayang tuh yang nonton banyak kan, dan aku nggak tahu kenapa itu satisfying aja gitu, kayak ya udah gitu, kayak kerja aku tuh ada hasilnya gitu. Jadi ya aku pengen lagi deh gitu. Karena gue merasa di produksi inilah gue bisa menyalurkan ide-ide liar gue,
gue bisa benar-benar explore diri gue juga, dan pastinya di produksi ini bikin gue berkembang gitu sih. Oke, satu kata buat ngegambarin realita kerja di produksi dan kenapa? Produksi, mikir. Pusing. Satu kata, seru. Satu katanya mikir. Ya karena produksi konseptor, kreatif, butuh ide, butuh mikir. Kayak gitu. Mikirnya banyak. Mikir soal konsep, soal naskah, talent, set, artistik, persuratan izin, dan lain-lainnya masih banyak lagi yang harus dipikirin. Seru, kayak kerja di produksi seru, walaupun ya pasti capek. Cuman kayak serunya adalah buat aku yang baru pertama kali, kita benar-benar ngerasain terjun langsung ke cara memproduksi sesuatu program itu gimana, jadi kayak seru aja sih buat yang baru pertama kali. Lumayan menguras energi ya, menjadi kru produksi di Komputeran ini. Duh, hari ini capek banget. Tapi bukan IKC namanya, cuma capek. Oke. Kalau di IKC dan di produksi ini kamu anggap sebagai proses belajar, hal paling penting apa yang lagi kamu pelajarin saat ini? Sabar. Sabar itu yang lagi aku pelajarin, karena aku orangnya lumayan cepet naik emosinya. Terus kayak bertemu sama orang baru, bertemu sama abang kakak yang baru, bertemu sama narasumber yang baru yang mungkin cara ngomongnya berbeda. Terus kayak banyak hal yang harus disesuaikan, jadi harus sabar gitu sih. Leadership ya. Karena dengan belajar leadership, secara tidak langsung gue itu belajar bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana cara gue berkomunikasi dengan orang yang lebih efektif, dan juga problem solving gue juga benar-benar diuji, karena setiap episode yang gue jalani pasti ada aja masalah-masalahnya. Hal yang sekarang lagi aku pelajarin mungkin dari segi manajemen waktu, kapan aku bisa ngerjain yang lain dan kapan aku bisa brainstorming buat mengkonsep dan bikin skrip buat di program-program aku, karena ini agak dari luar keproduksian, tapi kuliah aku juga mulai banyak kegiatannya kan gitu. Mungkin dari manajemen waktu sih. Dari pengalaman di IKC, apa satu hal yang bikin kalian sadar kalau program ini nggak bisa berjalan tanpa adanya kolaborasi dari tiap departemen? Momennya yang pasti di setiap keproduksian aku ngerasain hal itu, karena nggak mungkin banget di keproduksian tuh yang jalan cuma di beberapa bagian aja. Pasti bakal ada tangan-tangan lain atau dari departemen lain yang terus membantu kita. Jadi kalau misalnya nggak ada departemen itu, ya program nggak akan jalan sebagaimana seharusnya. Jadi dari ide-ide liar teman-teman produksi, itu pasti ada aja departemen lain yang saling mengandalkan satu sama lain. Dari mikirin konsep sampai kamera nyala. Jadi pasti aja gitu dari segi produksi, dari segi kinerja lapangan, semuanya kayak kamera gitu-gitu. Semuanya menurut aku berkesinambungan, jadi nggak akan mungkin yang kerja cuma produksi doang dan yang kerja cuma kamera doang, yang kerja cuma editor doang, nggak mungkin. Jadi semuanya tuh perlu. Dan di balik semua itu selalu ada tangan-tangan di balik layar, menjaga agar setiap detik adegan yang terekam itu nggak cuma tersimpan, tapi juga hidup. Jadi siapa yang bikin semua detik program tetap hidup? Kurang kenceng. Imong mana ya? Gue soalnya nyari Imong nih. Serius gue nyari beneran.